Kan pencapaian terbesar tadi di Festival Band Ska 2000. Ya kan? Ya. Festival Band Ska 2000. Nah, habis itu kan Ska mulai turun kan? Nah, 2000 tuh udah mulai turun, orang udah jenuh. Jenuh kan? Jenuh, sejenuh-jenuhnya gitu loh Ska. Udah ada lomba Ska, udah ada warung doyong pakai lagu Ska, apanya semua diskain, Jambrut keluar lagu baru, album barunya Ska juga tuh beberapa lagunya. Makin kalah kita ya. Gitu. Jenuh kan saat itu kan? Bener nggak? Nah, habis gitu Supernatural beralih ke mana? Top 40. Sempat top 40. Iya, lagu-lagu apa namanya? Minum. Lu inget gak? Kapan pertama kali kita ngeband? Pertama kali Kita ngeband. gua ya. Iya. Kalau gua dari SMP kelas 2 ya. Kelas 2? Kelas 2 apa kelas 1 gua lupa. Kelas 3 kali. Enggak, gua kelas 2. Ngeband. Iya, ngeband gua kelas 2. Di studio. Studio gua kelas 2. SMP ya? SMP. SMP kelas 2. Enggak. Kelas 2 Oh, gua. ya udah jelasin dulu. Kan dia ngerasa, lu masa enggak? Lah kan gua satu SMP sama dia. Iya, kan Dia SMP gini. Bernawati. Coba jelasin. Jadi gini. Ya. Kelas 2 tuh kelas gua tuh bisa gitar kan sama bro gua tuh si Juan tuh. Ya. Yang gua kalau mau belajar gitar sama dia kan pelit ilmu ya. Ya. Gua jambak mau gua rambutnya ya kan, Ya. gua jambak biar gua bisa main gitar. Namanya si Juan, Juan Reza. Oh, berarti dia emang dari dulu udah bagus mainnya ya? Mainnya udah tangannya udah panjang, kan? Kalau Jadi dia Juan, panjang. kalau Juan itu lebih ke power chord. Ya. Mantep ya. Tangannya tuh Buat udah ngedep, mantep lah. mantep ya. Nah, itu gua mau Power chord. speed belum. Ya, se-SMP Nggak, maksudnya sejaman itu secara mah. speed gimana dia? Menurut kita mah secara SMP mah udah bagus. Udah bagus ya, dia udah bagus. Jago lah ya. Ah, itu gua kelas dulu kita sampai di refresh ya. Sampai di refresh nih. Barangkali gua lupa. Dari sebelum ngeband tuh gue inget dulu ini dulu apa namanya di rumahnya dia nih ngerap-ngerapan. Iya. Kelas berapa itu? SMP kelas 2 nge-rap. Ya kan, Pesta kelas dua rap, kan? pesta Kelas dua rap. kan? Tahun 97. Dia kelas 2 kan, kelas 2 kan. Zamannya apa itu rap band dulu? Pesta rap 1, Pesta rap. Cewek matre. Oh iya, itu ya. Nah, Itu. Kalau Juan itu apa namanya? Dia nge-rap yang bahasa Inggris. Iya, itu rap. Apa ya kan? Yang kucok, yang Iya, nah, Iya, tahu tuh betul. pesta rap 1. Nah, itu zaman tahun itu. tahun berapa itu? Hah? Tahun berapa? 97. ya. Nah, kalau gua lebih ke rap Jawanya, Yang mana? G-Tribe yang cewis omongnya dia. Oh iya. Seneng banget gawe Ingat lagi gua tuh, iya benar. sampai nak dewe. Nah, itu awalnya dimasukin karena dulu SMP kita di Bernawati 2 ya terkenal dengan pramukanya. Diwajibkan semua yang sekolah di situ harus punya grup ya. Harus punya Ya. grup. Grup apa nih? Kalau Grup kita pramuka. dulu grup pramuka ada Garuda, ada Komodo, ada Gelatik, Ayam Jago, gitu. Ya gitu ya kurang lebih ya. Nah, habis gitu dimasukin lah buat yel-yel. Nah, itu dari rap itu diambilnya beberapa. Seinget gua nih, kita ngeband pertama kali itu 98. 98 Gitu, ya kan? Atau 97 akhir, habis dari Jambore Asia Pasifik 97 Agustus. 98 kan udah masuk SMA kan? SM belum. Gimana sih sebelum Jambor itu kita udah ngeband loh. Udah ngeband. Udah ngeband emang. Iya, gua. Udah ya? Gua sebelum Jambor gua udah ngeband. Udah ya? Gua Harry Betet. Lu ada gak waktu manggung? Ada gua. Nah, tapi sebelum lu. Ada sebelumnya. Juan. Nah, jadi sebelum kita Jambore tuh Iya. gua Harry Betet, Juan, Chandra, Eko. Eko dulu ya? Eko duluan. Eko drama. Enggak, Eko belum. Chandra gua Chandra. Ya Chandra. Gua sama Chandra tuh sebelum Jambore Asia Pasifik kelas 2 itu gua udah ngeband sama mereka tuh di Mambo kan dulu kan. Iya Mambo. Sekali 2 kali Mambo. Nah, terus kita gabung kan? Iya. Kan dulu kan gua sama dia sempet ini apa kayak perang dingin. Yang mana? Itu kenapa itu ya? Apaan? Gagal pramuka apa gagal apa ya? Pernah Apa ya? gagal ngeband juga lu ya?
Oh nggak tahu gua. Nggak pernah kayaknya. Dulu kayaknya subsensi dia sama gua, sama Juan sama Chandra dia subsensi dia. Enggak. Iya pernah udah pernah. Jadi gua dimusuhin sama dia dulu. Ya mungkin ya. Saya ingat gua masih kecil ya, masih Iya. kecil, saya ingat gua betul. Kalau Juan juga ingat soalnya, Juan Tapi juga kalau ingat. 98 sedikit gua kan masuk kelas 1 itu SMA kan 98. Enggak, dan ini kita kita- pertama kali diajakin sama lu Jadi kan. kita Lu jadi SMA. kita mundur dulu nih. Iya. Kita kan SMA kan 98 bener kan? bener. Karena kenapa? Kita kerusuhan itu Mei kapan? Mei 98 kan? Iya. Nah, Mei 98 kan kita baru ujian baru Eptanas. masuk, baru masuk. Enggak, baru ujian Eptanas. Eptanas. Ya, SMP itu. Hari terakhir kita ujian Eptanas itu pas Kerusuhan. kerusuhan. Ya. Kan sama kita ya kan? Iya, iya. Bener kan? Betul. Hari terakhir kita Eptanas nggak boleh pulang kalau di BWT nih nggak boleh pulang Yud. Ditutup Menjemput, gerbangnya, jemput. langsung halo-halo. Nggak boleh pulang kalau nggak dijemput orang tua. Nah itulah pecahnya. Iya kita ngebandnya sebelum ini, Jambore, sebelum Jambore. kelas 2. Iya. Baru kan Studio Mambo. Eko netep tuh, karena Eko. Eko sama Chandra permainannya bagusan si Eko apa? Udah tahu Iya. kutukan. Tapi lu kan jawab sama Chandra kita Tapi yang poin bagusan lagu siapa? apa? Larasati kan Dewa. Bagusan siapa? Eko. Oh, bagusan Eko katanya. Bukan, maksudnya secara nalar waktu itu secara trik ya, secara teknik Eko lebih menguasai waktu itu ya Iya. kan. Nah, Iya. makanya akhirnya Chandra lagi tuh udah mulai nggak aktif ya, gara-gara itu juga ya, apa pas mau Ya kesibukannya juga. waktu itu. Yang Yang sering ya, berarti kelas kita dua, dulu kelas kita dua. mainnya kan lagu Dewa kan, Larasati lagu yang gampang sama lagu Potret. Ya, Potret. Potret. Tuh. Bagaikan langit. Apa selama ini tuh Mas. Iya, betul. Makanya drumnya kan cuma dutak Iya. doang tuh, gampang tuh. Saat itu Baru pindah ke Sepultura Sepultura itu SMA kita ya? kelas 1. Iya, SMA ya. SMA kelas 1. Sebelum ketemu Yudi. Iya. Di SMA. Ya, dulu kan kita kalau lo ingat kita dulu bawain sebelum lagunya Sepultura kita bawain lagunya Rumah Sakit. Ya. Rumah Sakit. Neng. Hilang. Habis Rumah Sakit sebelum itu kita banyak main Nirvana. Nah, Nirvana ini dulu tuh jatuhnya lagi transisi ya. Transisi. Dari yang ska kan masuk 97 tuh. Iya, Ska tuh awal-awal tuh. Gue lupa ya 95 97 pokoknya begitu pecahnya kan di 98 kan. Ya kan Tip X itu langsung keluar dengan genitnya. Terus banyak sekali band-band ska saat itu yang keren-keren kayak Jumpang Gangku, Segido, Noin Bullet. Dulu ada apa Peristaltik juga ada Gangfu. ya Jumpang Gangfu. Banyak band-band dulu ada Rolling Door. Nah, Iya, ada itu Skaki ya. Skaki ini yang kan udah ada klip-klipnya lah. Iya. Nah, akhirnya kita termotivate ya. termotivasi Nah, lagi tuh. Punya influence bikin band ska baru ketemu nih sama Ya, Yudi. tapi kalau jauh sebelum Yudi, kita dulu sempat bikin band khusus main lagu sendiri loh. Ingat gak? Kelas 1 SMA. Gitu. Lagu apa lu? Itu yang supernatural. Sebelum Supernatural itu, Ada sebelum. Tinkle Winkle apa? Bukan. Dulu tuh Alrichen, sama Nyong. Oh iya. Alrichen. Belum sama lu. Belum itu masih jauh. Belum. Tapi lu udah kenal. Belum. Sama Yudi belum kan belum SMA. Oh, belum sama ya? Baru masuk. Kan masing-masing kan dulu kan kita ngebandnya mah udah kelas 1-nya udah mau naik kelas 2 udah pertengahan. Oh iya, Alison banyak lagu sendiri. Dulu awalnya apa inget gak? Kita diiming-imingin, ada Om Go produser kata gitu. Oh iya, Black Sweet. Iya, Om Go produser lagi kumpulin band nih buat apa namanya? Buat bikin album. Wah, semangat tuh lagi tuh. 10 lagu jadi. Nah, lagi tuh posisinya tuh Jadi. apa? Eko ngajak gua buat main bass ya kan. Terus ada vokalis utamanya Nyong. Penasaran sama lagunya gak? Iya. Kayaknya gue jadiin deh. Ingat gak lo yang Hujan. 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 Ya hujan. Iya, hujan. Itu pernah kita bawain Iya, ya? pernah dimainin ya? Itu kelas 1 kita pernah main pernah. Iya, gua kayaknya Manggung nonton di 80 pernah. Iya pernah. Pernah dua itu ya kan. Nah, abis itu gitarisnya jago. Pokoknya ala Steve Vai lah yang gitu, tapi tua. Siapa ya itu ya? Gua lupa. Pokoknya saat itu memang udah posisinya udah abang-abangan dan memang Oh iya, secara Pelanggang PLN masalah. secara apa Skill. secara skill udah mumpuni, tapi kan balik lagi kan kalau kita mah masih sekolah kan, kalau dia mah memang harus menghidupi dirinya kan. Akhirnya nyerah dia, Iya, kan? karena memang posisinya memang udah berumur saat itu ya kan, memang udah cari duit gitu. Nah, habis itu gua kepikiran siapa nih yang gitarin. Nah, ini banyak Asep. Lagunya lagu apa? Lagu Oasis. Jadi kita sempat lama main lagu Oasis British pop. ya Britpop ya. Britpop. Jadi kita dulu mainin grunge itu Nirvana, Pearl Jam, lalu tadi lagu apa? Tadi band apa itu tadi tuh? Yang tadi
Oasis. Nah SMP sebenarnya dari Oasis kita. Oasis sama rumah sakit. Britpop lah dulu. Gitu. Nah habis gitu juga bubar itu bandnya ya. Bandnya bubar. Orang-orangnya pada semua bubar. Bandnya Bukan bubar. karena memang aneh. Bukan aneh. Gak ngerti. Kenapa? Namanya aja udah aneh, bikin nama lu apa? Werpak katanya, werpak. Harus pakai baju werpak. Ngapain? Tapi tulisannya we are fuck ngapain? Tapi banyak kenangan yang lucu ya. Iya, karena saat itu kita bener-bener masih muda dan serius ngegarap lagu. Begadang, nongkrong bareng, Ngopi, satu teko, iya, bareng-bareng. bener-bener anak band lah, iya, bener-bener anak band lah. Tapi ya Ini kalau bicara masalah bareng-bareng. band ya, jauh banget ya zaman dulu sama sekarang ya. Mungkin zaman dulu anak-anak zaman dulu tuh kalau berbicara masalah band kayaknya antusias banget ya. Sampai studio di mana-mana tuh pasti rame. Iya. Jadwalnya. Ya. Sekarang malah kayaknya kurang ya. Full book dulu. Iya. Ngalamin kan kita mau booking Iya. susah ya. Jadi kalau kita berbicara ya maksudnya balik ke zaman itu, memang saat itu memang kita terhalang oleh kemajuan teknologi yang belum seperti sekarang. Bener kan Yud ya? Betul. Sekarang kalau lu mau ketemu temen baru, ketemu gebetan baru, lu datangnya kemana? Ke konser musik. Iya nggak? Iya dong. Ada festival di mana kita datang, ada festival di mana kita ikutan, ada lomba di mana kita ikutan. Termasuk bini gua ketemunya di festival kan. Nah, bener kan? Bahkan gue kadang salah satu hal yang menarik menurut gue yang menarik ya, begitu kita turun panggung, kadang gue paling seneng begitu turun panggung ada datang cewek kucuk bawa buku, boleh minta mau telepon nggak? Iya, pernah gitu ya. Iya, bener. Nah, ini juga termasuk original band member juga ini Supernatural nih. Tapi sebelum itu kita tuntaskan dulu nih yang All Region dulu nih sebelum kita masuk ke All Reason, band All Reason. Supernatural dulu nih ya. Nah saat itu posisinya pokoknya All Region itu bawain lagunya nggak jelas. Di saat genre-nya itu ska punk, Rigid, ya kan, No Effects, lalu ada ska-nya juga, lalu ada musik-musik underground lagi happening ya. Iya. Bukan underground sih, maksudnya black metal, thrash metal, brutal death gitu. Hardcore gitu belum begitu. Tapi ada. Ada. Kalau dulu event musik tuh pertama tuh ska pasti gabungnya sama metal. Kalau kita ngomong underground ya. Nah, lalu ada yang spesial lagi terpisah yaitu indies. Ya. Yang British tuh yang bawainnya lagu Morrissey, Space, Sweat, terus Oasis. Itu ada eventnya sendiri tuh, Britpop. Tapi kalau misalnya ska punk dan metal itu bisa gabung. Gitu. Iya, betul. Bener kan? Gabung ya. Nah, saat itu kita masih main metal kan? Iya. Masih bawain lagu Sepultura sama bendera kuning. Betrayer. Saat itu kita bawain Yang itu. nge-grow. Iya. Vokalisnya siapa vokalisnya? Ini Mungkin juga orang-orang dulu mungkin ya buat teman-teman juga kali mungkin Betrayer mungkin masih ada ya namanya sekarang ya. Mungkin Iya. kita masih pada tahu lah ya. Iya. Betrayer yang ya. salah satu gitarisnya kan Hijrah. Hijrah. Iya. Dulu kita bawain bener ya Betrayer, lalu bawain Sepultura sama bawain lagunya Blue Kutuk. Ya. Metallic Unit 1. Ya kan. Nanti Betul boleh ya? lah kita cover ya. Boleh. Yang kayak band All Reason nih, Gitu. kayaknya bakalan diangkat lagi nih judul lagunya Hujan ya. Luar biasa lagunya. loh. Coba untuk sekilas sedikit seberapa Yang mana? lirik hujan. Hujan, mengapa kau gantung aku Lupa. Kan berdiri di dalam ini. Menatap ruang yang kosong Di dalam lagunya. bolong gitu ya. Iya, di dalam lagunya rock tapi nggak kayak rock. Itu pencampuran antara rock dan ska. Soalnya ada chord bawahnya, Iya. ada encet-encetnya. Encet-encet. Ada encet-encetnya gitu saat itu. Nah, Tapi boleh lah kita Boleh. repack lagi ntar. Nah, tapi kita harus tahu dulu nih, maksudnya kenapa dari grunge terus ke British terus ke mana lah, terus ke metal terus bisa jadi ke ska itu inget nggak? Kalau ke ska itu yang gue inget Nah, kapan karena kita? dapat vokalis cewek. Setahu. Oh enggak itu Salah. Jamal ya, waktu itu Jamal ya. Salah. Gua Jamal lupa. belum masuk. Kita ketemu Jamal tuh Yudi dulu ke bandnya, baru Jamalnya. Pas ska itu kapan ya? Nah, lupa lu, kalau gue mah ingat. Lupa gue. Gue ingat. Dulu kita diundang SMA 40. Sekolahnya Jual. Diundang kayak gitu ya? Nana. Kita diundang. Ya kan dia kan sekolah di situ. Oh, di Kita situ bisa aja. manggung kan, Oh, iya, nice kan? iya. Karena John Di Permangan gitarisnya. ya? Di Hah? Permangan. Di Permangan. Ya. Nah, Oh ya gue main waktu itu ya. Yang gue main kayak waktu itu main bass. Pernah di Pademangan gue main bassnya di situ. Yang ada guru kita 80 dulu guru bahasa Indonesia. Itu inget gak waktu itu?
Ya lupa ya, udah lama ya. Iya, nggak apa-apa. Enggak, lanjut aja dulu kalau misalnya bisa ingat. Yang lu ketemu itu Leha ya? Bukan Leha ini, bukan. Ada tapi namanya sama, Soleha juga ya. mungkin ya. Dik, kalau seingat gua ya. Enggak beda, lu Juleha lu mah. Oh, Juleha ya. Saya juga Juleha. Oh iya. Seingat gua ya, saat itu kita udah latihan. Kayaknya Yudi lagi itu belum ada deh, masih gua, Asep, Eko bertiga. Masih belum, berempat sama Juan. Iya, berempat. Juan main apa enggak? Juan main, lu, gua, Eko. Iya. Kita main di 40. Lagu Cake bukan? No, kita main lagunya Nirvana. Lupa. I don't care. Oh, iya. Nah, kita kali sih nih. Itu kalau salah pas masuk itu Oh, gue yang ini ya? Kayaknya lo. yang lagu ini yang pertama kali yang lagu yang melodinya teneneneng itu siapa tuh? Oh, itu bukan di sana, bukan. Kayaknya tapi gue pertama itu main itu deh kayaknya pertama kali main ikut gabung Supernatural. Iya benar, tapi momennya bukan yang 40 bukan. Iya bukan ya? Itu namanya lagunya The Peacock One More Chance. Nah, nanti teman-teman tahu deh itu salah satu yang apa? Satunya bukan satunya sih. Kita kenapa pakai lagu itu karena kita belum punya brass section. Iya, Jadi lagu itu nggak perlu pakai brass section, kita nggak pakai trompet. Nah, baik lagi nih kayaknya Yudi itu belum ada. Gua, lo, Eko, Juan, karena Juan sekolahnya di 40, jadi kita ikut main. Iya, benar. Ya, saat itu bawain lagunya Nirvana. Harusnya bawanya 2 lagu. Kan tapi sebelum itu kita udah pernah bawain lagunya The Peacock kan, One More Chance, ska. Itu juga. Dulu sebelum itu latihan. Ya. Itu dulu kita pernah manggung di Kodamar. Ya, pernah. Itu ada Yudi nggak sih? Ada, itu dia sama Jamal. Jangan-jangan Kodamar. itu yang pertama kali. Oh, itu dulu berarti sebelum 40. Iya. Kodamar. Dia Jamal. Yang nyanyi lagu apa? One More Chance, Peacock. Sama lagu The Peacock. sendiri. Iya, The Peacock bener. Ini ya festival ya? Iya, festival. Kodamar Festival di Kodamar. Kita kalahnya sama band profesional kita kalau. Iya. Yang bawa alat sendiri semuanya. Iya. Oh, Band kere kita. yang pas diumumin apa pakai nama sekolah nggak kita waktu itu? Bukan itu mah di kantor polisi apa namanya? Komdak. Di Komdak itu mah beda lagi. Oh, beda lagi. Beda. Ini Kodamar. Dulu kita pernah manggung di Kodamar. Banyak ya manggung ya. Tunggu gua lupa. Dulu tuh masih ada Nyong sama satu lagi siapa yang gemuk yang satu sekolah sama Eko. Terus tadi Bukan. enggak tahu gua. Yang- Cherry. Bukan Cherry, belum Cherry. Ada temannya Eko, ada anak 15. Nah, itulah dia yang pertama kali kenalin lagu skapang. Gitu. Oh, kalau festival sekarang mah jangan pakai lagu ini karena apa hype-nya lagi ke skapang sama itu lagu-lagu metal. Nah, dia bawa kaset. Mulai di tempat ente, Bib. Iya, tapi gua lupa. Siapa itu? Iya, ada yang gemuk namanya gua lupa. Nah, dia bawa kaset bajakan juga tuh. Iya. Yang suaranya mendem sampai ente gedein tuh, sampai digedein tetap mendem. Nah, itu kita ngulik lagunya The Peacock buat di Kodamar. Nah, abis gitu kita udah sempat latihan berapa kali, tapi manggung 50 bawain lagu Peacock juga. bukan. Pertama kali bawanya ini Grunge Nirvana. Kenapa kita bawain ska lagi itu? Eko waktu main drum setengah lagu sedikit jatuh. Terus ya kan orang kan nggak ada yang joget tuh kan. Gitu kan nggak ada yang joget, orang pada anak sekolah 40 pada nggak gini aja. Ya kan pas dia nyanyi ada semua orang hening aja pas sticknya jatuh, kita berhenti main kan. Karena Eko bilang, "Weh, stick jatuh lagi gitu." Mau nggak mau berhenti kan. Nah, saat itu gue dengar orang pada semua, pada gitu, pada gitu kan. Iya. Nah, habis gitu. Oh, itu rasanya berjuta rasa itu. Habis itu langsung, Iya. habis itu kalau nggak salah gue yang ngomong deh, udah ganti aja The Peacock. Iya. Nah, ente mundur jadi main gitar aja, aneh yang maju jadi Vokalis. Nah, pas Asep baru mencet gitu orang-orang langsung pada Langsung fokus. gokil. Nah, kayaknya itu kita merasakan nikmat ya. Dari situ ya, benar Karena nikmat dari ya. situ. Kita bawain lagu yang orang udah kenal, Orang antusias. dan joget pogo gitu di situ. Karena memang pada saat itu momennya malah di skala lagi agak Iya, kalau Grans Iya. malah dicuekin. Saat itu juga kayaknya Tipek juga belum. Setahu gua kayaknya Tipek Lagi tahun proses. 2000 deh, maksudnya 99 2000 ya. Iya, segitu. Karena saat itu momen itu lagi semua orang tuh lagi underground semua. Iya. Band-bandnya band-band luar kayak Real Big Fish, Severis. Tipek keluar pun Tipek kan dicemohin sama ska. Iya. Oh ya, karena ngebawa Komersil. iya, saat itu benar-benar komersil. Ya, iya soalnya pada momen itu ska itu udah menurut gua sih udah pada titik jenuh ya. Karena warung doyong pun diskain.
Sekarang Iya kan? Sama lagu albumnya Jamrut yang terbaru Dr. Suster. Iya. Sealbum itu kan dia metal tapi Cek ska. dulu ya. Ada ska-nya kan, beberapa lagu tuh diselipin ini, chord bawah tuh dipakai itu. Nah, habis itu baru kita mainin ska. Nyong udah nggak mau ikut. Kita pecah sama Nyong karena genrenya udah beda. Oh iya. Kita mutusin bawain ska. Dan itu Nyong Yudi, Yudi masuk. Liana. Enggak Yud. Kan gue dulu Udah. sekretaris sama Liana pernah. Bukan. Hah? Lu inget gak? Kita tuh sebelum Amaliana kita tempat manggung juga bawain ska. Terus vokalisnya Komdak. siapa? Vokalisnya siapa? Lu mau Jamal. Lu sama Jamal. Emang itu pertama kali ya? Iya. kali itu. Kan kita bikin lagu. Pertama kali gue dulu di sekolah. Sebelum Liana itu. Sebelum Liana, kita tuh udah mainin ska saat itu. Cuman lagu-lagunya lagu-lagu yang tadi The Peacock kayak gitu, yang One More Chance gitu. Tapi gue inget yang pas malam-malam tuh yang lo ngasih tahu nih suaranya Liana nih. Itu sebelum Sebelum gua itu udah manggung, udah. Oh, Lagi iya. itu Jamal udah posisinya isi keyboard. Lu bilang adek gue bisa main keyboard. Oh iya, gue dulu Lu yang nyanyi. Dulu gue sempat masih main gitar di sekolahan. Nyong yang masih vokal ya. Iya. Sama Abis gitu kita ada lomba kan di Komda. Lomba di Komda, bener kan? Iya, iya. Bener nggak di Komda? Iya, bener. Ente ikut kasih beat? Ikut lah Komda. Ikut ya. Nah, ente yang nyanyi. Oh iya, gue nyanyi ya. Iya, Itu lagu nggak sendiri. jelas banget itu. Lagu sendiri. Namanya bukan Supernatural. Bukan. Apa Namanya Twinkle. Tinkerbell ya? Ah, Tinkerbell. Oh, Tinkerbell, berarti Tinkerbell. Sama Tony kan. Dimas. Bukan, sama Dimas. Dimas sekarang ini di Tapi Toyota. gua masuk situ, gua masuk. Ada. Dimas di Toyota sekarang di Padahal Toyota. seharusnya yang main keyboard tuh harusnya adek gue yang vokal tuh Dimas adek gue siapa? yang bagusan padahal. Yang main gitar. Anak 80 ada. Iya Dimas. Dulu ada Dimas. Gua ikut itu, nggak salah. Ya ada Dimas, ada lu vokal, gua bass tetap gitu kan. Gitar 2 lu sama Dimas. Drum Eko, keyboard sih. Adek gue. Iya, lu yang nyanyi. Lagunya Memi tuh. Apa itu? Iya. Iya. Nyanyi dong. Iya. Dan gue kalau inget enak banget. iya. Gue kalau inget enak banget kenapa Itu harus vokal. Kita dipikir lagi aja. Iya, itu Skaregi loh. Kita Ya, kita bikin lagi ya. Iya. Kita bikin lagi. Lihat senyum manis di bawah bibir bergincir. Bukan. Itu lagu Ya. Lihat senyum manis. Bukan itu. Kok gitu ya? Apa sih lihat? Ya. Nyanyi gimana ya? Ayo. Apa gue ya? Kan gue kerja dihiasi bunga mawar ya. Iya, gue lupa lagunya gue. Gitu. Itu enak itu. Kan tunggu. Rambut panjang terurai sungguh sangat menawan. Iya. Dihiasi gitu ya. Bunga mawar. Ya. Ya. Gitu. Ingat kan? Dengan pedenya gue maju sudah jadi vokalis. Ih, gue enak Tapi banget. suara masuk gitu. Nah, Terus lanjut. lagi tuh Tapi ngomong menang nggak di Komda? ntar dulu. Kalau lo inget di situ baru ada Doni tuh. Gua nggak Ada inget. Doni, ada Bugi, Gua nggak inget itu. dia manggung. Bandnya Fuck to Ball. Di situ juga. Iya di situ juga. Cuma dia udah Kayaknya bukan. Iya, Brad Fraser. Doni ini temen lu. Iya. Yang kemarin, ya Doni. Dia mau Bogi pernah mainnya. Iya pernah di situ. Andika kayaknya ada. Andika. saxophone. Belum dia masih jadi kru saat itu. Oh. Kalau nggak salah ya, cuma ngikut gitu. Nah, habis dari situ, secara nggak sengaja Asep Kenapa? gitu ketemu sama Liana, kenalan gitu. Dari Nyong juga. Dari Nyong juga kan? Iya, Oh iya, Nyong. Nyong buka restoran. Kerang. Nyong buka Kerang hijau. restoran Kerang Hijau. Persis sekarang yang jadi ini apa namanya? Di taman sekarang. Kebun Bawang, kelurahan Kebun Bawang. Iya, tapi taman. Dulu itu kan kelurahan Kebun Bawang kan depannya taman. Nah, Iya. sebelum taman itu dulu ada dua. Nasi Padang. Ada warung nasi Padang sama Kerang Biru. Nah, gitu. Karena nongkrong di Kerang Biru pas segala macam. Kerang hijau. Kerang hijau. Kerang hijau ya. Nah, habis gitu Asep secara nggak sengaja ketemu sama Liana, sama emaknya. Emaknya dulu ya, mamanya dulu. Mamanya dulu kan, ternyata punya warung nasi Padangnya punya dia. Iya, emaknya kenal. Iya kan? Gitu. Iya, kenapa sih kok namanya Supernatural? Kenapa? Tahu gak lo kenapa? Jadi karena semua musisi di band Kita ini itu otodidak. ada yang kursus otodidak semuanya, jadi namanya natural. Datangnya si Lia masuk jadi supernatural. Kenapa nggak di otodidaknya? Ya, Super otodidak dialusin namanya maksudnya. Tapi kalau ketemu bapaknya Rizky, namanya bukan supernatural, super ngehe. Setiap pulang ke band, super ngehe. Iya kan, Oh, sakit. Maksudnya kenapa sih maksudnya?
hasil ngeband doang. Iya, kesel. Jadi seakan-akan kita ngeband nggak ada prestasi ya waktu Nggak ada itu ya. prestasi. Padahal kan udah jambore ya, udah iya, apa iya, ya. iya, iya. Ya tapi ya namanya orang tua wajar ya. Iya. Khawatir lah begitu pun orang tua gua juga sama. Cuma orang tua gua kan nggak seasik bokapnya Rizky lah gitu kan. Tapi pikir deh, maksudnya kita ngeband tuh nggak ada yang punya alat sendiri lu. Nggak ada punya alat. Nggak ada punya alat. Gue manggung minjem Nggak. punya temennya si Lia gitar. Nggak ada loh. Lagi pas hajat besar aja nih, nanti kita ke sana ya. Apa namanya? Itu baru kita nyewa tuh alatnya lengkap tuh. Gitu. Ya kan? Sampai sekarang sih masih nggak punya alat juga sih sebenarnya. Kalau sekarang pernah gua punya, iya. jualin. Gitu. Kalau sekarang kalau bilang ada, bass ada, gitar ada, tapi digantung aja. Udah males Iya, banget. keyboard juga sekarang pinjem adek gua dong. Dimainin, belajar. Aduh, maksudnya dengan kita punya kemampuan finansial, sayang itunya udah lewat gitu. Momennya udah lewat, iya. Momennya Jadi lewat. yang momen Alrizan gue review dulu nih ya. Ya. Satu nanti Alrizan ada lagu yang kita bahas nanti yang kita buat lagi Hujan. Ya, PR buat lu ya. Lupa gue lagi. Hujan. Di malam hari yang kosong dan bolong. Terus lagu Tinkerbell. Iya. Memi. Iya. Itu kan ciptanya. Jadi kan jangan kita asal Siti. ngomong, tapi kan mereka juga benar-benar sih emang lagunya enak ya. Ya Enak. buat kami waktu itu enak. Ska reggae, tipis-tipis, ska reggae. Gitu. Enggak reggae pure tapi ada skanya. Kalau yang lagu Hujan, Hah? Skarok. Iya. Ada encet itu ada ceng ada gitu ya. kita buat tuh. Gitu. Oke, itu Alrizan udah tuntas nih Alrizan. Tuntas. Yang akhirnya membunuh diri, Ya. baru ketemu Supernatural dengan Lia. Ya betul. Formasi si Lia. Formasi Lia. Saat itu bawain spesialis khusus lagu-lagunya Severis sama Real Big Fish yang She Has a Girlfriend Now. Ya. Tetetetet. Nah, habis itu kita mulai hunting ya, cari pemain brass section. Ketemu temannya Eko di 15, namanya Cherry. Iya, Cherry. Laki ya, Terus Cherry senior kita tuh Darwono. Darwono dari SMP Purnawati, abang-abangan kita. Sama terakhir si Gus Nadi. Gus Sama- Nadi. Lu juga kan beli? Ya, gue beli lagi tuh sempat beli cornet gua. Sempet di kono kan lu? Iya, gitu. Dipakai gak? Dipakai. Iya. Beli. Oh sempet ya, dia main juga, gua ngegantiin bass. Oh iya, Ya, benar. Saking pengen main Iya. Iya. Jadi saat itu kita lengkap lah. Kita bawain tribute to Severis lah ya, karena memang vokalisnya itu tipis-tipis lah sama Monique Powell. Kita nggak bilang sama ya, tipis-tipis tuh mirip gitu. Dan jangan salah itu dulu Supernatural itu kalau ada orang rajanya festival, kita rajanya lulus seleksi. Karena sudah jaminan lulus seleksi Iya. ya. Juaranya belum tentu. Aku tahu, Supernatural ya pasti begitu. Ya, saat itu ya momen itu ya. Pokoknya kalau kita manggung Menang mah kagak. masuk, pasti masuk. Nah, apa namanya pencapaian terbesar kita itu di Festival Bandska 2000 itu gede banget tuh di Taman Mini. Iya betul. Oh yang itu ya apa yang sampai Bandung semua itu ya? Iya. Iya. Kenapa gue bilang besar? Saat itu audisi 3 hari. Satu hari itu konsis 50 band lebih. Berarti kalau 3 band itu berarti 150 band. Kita masuk 10 besar. Betul. Kita masuk Itu yang masuk 10 besar. Yang masuk koran bukan sih, bukan ya? Masuk koran di sini Iya, apa di iya, kota? iya kok. Aduh kan dulu masuk kita masuk. Dulu. Masuk koran waktu itu. Iya. GRJU kayaknya deh. Tabloid juga ada tabloid. Iya. Masuk kita masuk. Tabloidnya Mumu dulu, Muda Musika ya. Kalau kalian nggak tahu, Mumu tuh dulu ada. Masuk koran ya dulu ya. Sekarang mah media pakai YouTube juga enak. Bumbu. Dulu makanya apa Tapi namanya? mungkin dulu kalau YouTube udah ada kali ya, mungkin kita nggak tahu ya. Iya. Jadi bisa aja kita mungkin sekreatif yang lebih kreatif dari yang sekarang kan. Maksudnya zamannya kita kreatif dulu aja mungkin udah lumayan up. Apalagi sekarang ada media kayak YouTube ya kan, itu mungkin bisa lebih mungkin ya, kita nggak tahu ya. Ya. Secara Jadi usaha. kenapa gue bilang anak-anak yang seumuran kita ini dulunya itu memang tough karena kita dulu tuh kalau latihan jauh, nggak cuma di Priuk. Sebutin deh, kita pernah main di Blok M. Blok M pernah Latihan ya. nih. Blok M, terus Miranti itu di Cipinang ya? Di Cipinang ya. Miranti. Itu bagus ya, teman Iya, Miranti, Cipinang. The Doors Cipinang juga, Iya. Cipinang lama. Pisangan Lama. Iya, Pisangan lama. Pisangan Lama. Terus Kalibata. Kalibata. Pernah. Terus kalau mau Oh. recording tuh dari mana tuh? Jauh juga tuh. Mang, dulu tuh latihan kita pernah di ini loh. Di mana tuh yang dekat Hotel Maharat Tendean. Ya, dan dia pernah Latihan doang, coy, sejam doang. pengen ngerasain studio. Naik bis lagi. Bener. Nggak ada handphone, pokoknya janjian ya di sini ya, datang ya. Booking studio jam sekian ya. Zaman dulu pada handphone. Nggak ada handphone, ya kan? Bisa ketemu. Bisa ketemu itu. Gitu. Tapi memang dulu mah yang namanya telat mah ada aja. yang
yang ralat ya gitu mah ada gitu. Betul. Ya kan. Gua mungkin. Bahkan manggung kita pun di mana-mana ya, masih di mana-mana manggung Ya karena memang itu wadahnya kita saat itu ya. Iya. Mau kemana lagi kalau sekarang kan lu bisa main warnet, bisa main dari smartphone lu, main Mobile Legend kayak main Free Fire apa sebut deh. Medianya banyak. Dulu mah apa? Untuk jadi terkenal itu mungkin dulu kita dikenal cuma di kalangan komunitas ya para peserta itu aja ya, Iya. kompetisi festival itu. Betul. Mungkin kalau dari YouTube kita mungkin lebih terkenal dari yang sekarang. Saat itu ya. Iya mungkin. Iya, platformnya dulu sangat sedikit sekali. Karena kita aktif juga, terus aktif soalnya ya. Iya, Aktif betul. dulu itu. Betul. Sampai daftar festival kemana? Nah, gua sama Yudi lagi tuh kita ke Otista ya kan? Iya. Gua ke Otista. Daftar daftar latihan. Bekasi pernah lo, kita jangan lupa. Daftar festival bukan lomba ya, festival. Bekasi juga kita pernah lo, jangan lupa. Bekasi. Gornya Bekasi tuh Iya, Bekasi. Iya. Yang hadiah drum tuh ya. Hadiah drum. sama netral, netral. Iya, saat itu betul. Pernah itu. netral itu Bimo baru digantiin sama Eno. Eno ya. Oh, Sama Eno barunya. ganteng lah pokoknya, rambut Gondrong, gimbal, ya. gondrong, pirang gitu ya kan, putih bersih. Gitarisnya masih almarhum Miten, Iya. itu masih main. Bekasi. Bekasi. Kita bawain ska. Masih bawain Bisa ska. pulang malam-malam, setengah 11, setengah 12 Iya. kalau pulang. Iya kan? Itu kalau wisata kuliner beda lagi ya momennya ya? Wisata kuliner mana ya? Yang lagu, itu udah recording kita Hallucination. Oh, itu mah Udah apa? beda, udah itu, beda. itu masih kejauhan. Nanti tenang, sabar. Ini kita masih berkutat Oh, di natural, supernatural nih. supernatural. Belum ke diary nih. Iya, diary. Sekali Banyak diary. banget kita transisi nih ya. Iya kan? Cukup kan nih ngomong-ngomong? Cukup. Oke. Kalau habis bisa dicos lagi. Oke, Nah, berarti siap. dari 97 ke 2000 itu kita udah melalui beberapa tahap ya sampai akhirnya ke supernatural. Supernatural itu kemanapun pasti dia kalau nggak ikut festival ikut lomba. Festival lomba gitu aja sih. Ya piala adalah harapan. Nah, kalau untuk festival band 2000 kita memang nggak juara tapi urutan ke-8 lah. Ya 10 besar. Dari 10 lumayan. besar, Lumayan. juara 1 2 3-nya ada. Nah, kita urutan ke-8. Tapi kita cukup punya nama ya, intinya cukup punya nama Saat pasti ya. itu, Iya. saat itu memang tidak bisa dibandingkan dengan kayak Segido. Iya. Beda lah, jauh. Jauh. Ya, beda. ya saat itu posisinya. Nah, Tapi mungkin karena kita dulu karena nggak punya lagu sendiri aja mungkin ya, maksudnya yang lebih di booming. Kalau mereka kan kayak Segido, yang lain punya Yang lagu udah punya sendiri. album. Iya, Iya, kita punya kan nggak ada. Kita memang Masih emang cover lah, cover festival aja, iya. iya. Ya maksudnya kalau dulu kan istilahnya emang nggak rumit kayak sekarang yang cover Iya, apa segala macam. iya. Pokoknya kita mau ngeband bawain Lagu lagu ini. apa, latihan lagu ini yuk. Nanti kalau manggung bawain lagu ini. Sebatas itu dulu tuh. sekarang Ya mah cover kan bilangnya. Iya. Dan kita juga tidak mengkhususkan diri kalau misalnya gua bawain lagu Severis, gua ini tribute ke maksudnya gua ini band posernya Severis, enggak. Karena memang kebutuhan personilnya dan grupnya memang sesuai gitu dengan kebutuhan lagunya gitu. Ya kan? Nah, habis itu kita pernah diundang juga tuh habis manggung festival di mana? Di Otista. Jadi kalau menurut gua komunitas band ska yang paling asik itu di Otista. Gitu. Komunitas apa ya namanya? Goblok. Kampung Jawa ya. Kampung Jawa. Ada nama bandnya Goblok. Itu mah goblok beda lagi. Oh, lagi ya? Jauh itu mah. Oh, jauh ya? Iya, jauh ke depan maksudnya. Nah, habis dari Otista kan kita pernah manggung tuh. Tahun 2000 di Otista. Iya. Ya kan? Nah, di saat itu di zaman orangnya ska-nya, pogonya tampol-tampolan sama ludah-ludahan. Ludah-ludahan. Kita pertama kali kaget ya. Ya kan maksudnya kita datang ke Otista, acaranya ska, itu di situ anak ska-nya, anak skinhead-nya semuanya joget pogonya tapi two-tone. Two-tone tuh klasik yang cuma kiri kanan nggak ada yang wah. Lebih soft ya. Gitu. Perang ludah itu biasanya. Iya, kalau di Priuk kan dulu begitu kan, Iya. wah cacu. Iya, parah. Nah di Otista satu tuh, Goblok ya. acara ska itu, Iya, parah ya. semua tuh jogetnya begini semua, kiri kanan. Nah gua ingat nih, gua Cherry mungkin sama lu tuh, gua nggak tahu tuh. Jogetnya tuh gini udah, ini pada beda ini, ya kan? Gitu. Beda sendiri. Nah disitulah kita ketemu sama The Inspector dulu ya, band ya. Oh iya. The Inspector. Dia khusus spesialis apa? Itu tadi Real Big Fish. Real Big Fish. Nah, memang bandnya memang mirip banget lah sama Real Big Fish. Jadi bawain lagunya Real Big Fish. Menang nggak dia? Itu bukan lomba Big Oh Fish. iya, festival Itu biasa festival. ya. Dari festival turun, gue kaget biasanya masing-masing. Ini semua disalamin, weh bagus apa segala macem. Ya kan kenalan. Besok kalau udah manggung datang gitu kan. Iya. Kita lagi tuh ya kan ngobrol-ngobrol, makanya kita bisa ke radio. Oh iya benar-benar radio. Oh iya, dengan radio Multajam. Ya, Multajam. Iya. Nama Multajam tapi isinya underground semua loh. Di mana sih?
Di GRJU. Kan? GRJU. Kan kita sempat diundang buat pembukaan wall climbing juga. Sama ini ada di daerah Iya gitu. aduh Bandnya apa diundang buat bukan lagu underground itu radionya radio apa ya? Radio Dakta ya? Dakta mah dangdut. Bukan. Apa sih? Enggak, kita pernah ke ini daerah Jakarta Timur apa sih? Amaliana pernah? Lupa gua. Pernah kan? bener-bener. Iya kan? Yang isinya tuh band-band underground semua tuh. Aduh. Yang itunya tengkorak band. Iya, banyak lah. Iya, banyak tuh. Band-band dulu tuh yang kayak gitu tuh banyak dari Metallic Clinic, Ska Clinic tuh pernah datang ke radio itu, pernah interview. Iya, sampai sejauh itu loh kita ya. Tapi belum berpihak ya. Ya belum berpihak sih. Lanjut. Lanjut nah berarti dari Supernatural pencapaian terbesar kita. Udah bubar belum itu Supernatural? Belum kan pencapaian terbesar tadi di Festival Band Ska 2000. Ya kan? Ya. Festival Band Ska 2000. Nah, habis itu kan Ska mulai turun kan? 2000 tuh udah mulai turun, orang udah jenuh kan? Jenuh sejenuh-jenuhnya gitu loh Ska. Udah ada lomba Ska, udah ada warung doyong pakai lagu Ska, apanya semua diskain. Jambrut keluar lagu baru, album barunya Ska juga tuh beberapa lagunya. Makin kalah kita ya. Gitu. Jenuh kan saat itu kan? Bener nggak? Nah, habis gitu Supernatural beralih ke mana? Top 40. Sempat Top 40. Iya, lagu-lagu apa namanya? Oh iya. Ya kan? Sampai akhirnya juga masuk ke JC juga kan kita kan. Jazz ya pindah. Top jazz ya bahasanya. Nah, ini sekali bakal The Diary nih. Kita bakal The Diary. Sebelum tapi masih Liana masih ya. Masih Liana. Karena kita berpikir ini Ska gimana, maksudnya udah panggungnya udah mulai dikit dan orang udah mulai jenuh dan saat itu posisinya hardcore lagi naik-naiknya saat itu. Hardcore menggantikan Ska ya saat itu, lagi booming di mana-mana, festival, lomba hardcore. Ditambah lagi tuh zaman maksudnya new metal. Limp Bizkit, Oh iya. Rage Against the Itu Machine, nih metal masuk ya. Ini Iya. metal gitu genrenya. Korn. Iya. Saat itu tuh, ya kan? Ingat banget tuh gua. Karena waktu kita manggung di mana? Di Sangkrini, di Taman Mini. Ya, tahun ini. Ini nggak Taman Mini, kita bawain Ska. Lomba itu. Kita jalan kaki. Apa namanya? Panitianya lagi tuh, jurinya Jam F Sundah lagi tuh. Ya benar. Ingat kan lu? Ingat. Ya, gua main cornet, lo main bass. Gitu. Juara nggak? Kagak. Karena memang Ska itu udah jenuh banget saat itu posisinya. Nah, bintang tamunya lagi tuh ngebawain lagunya Limp Bizkit gitu, yang Take a Look Around, All the Things on the Way, On You to Go, Feel Like the World. Nah, Limp Bizkit yang lagi lah dari soundtracknya Mission Impossible. Nah, itulah awal-awal nu metal itu tumbuh. Berarti kita kelas 3 SMA yuk, 2001. Ya kan Ska mulai jenuh kan? Dihajar tuh semua tuh. Limp Bizkit, Rage Against the Machine, Korn, Linkin Park, pecah tuh. Nah, habis gitu Papa Roach. Papa Roach. Ingat loh, gue juga Gitu, ingat. ya kan? Ingat. Kali itu tuh, ya kan? Detail dia. Nah, kita saat itu main lagu itu enggak kan ya? Enggak main karena memang ada vokalis cewek. Vokalis cewek gitu loh. Kecuali paling kalau pas mau pada saat mau iseng-iseng doang satu lagu, kalau di latihan ya lu yang nyanyi. Nah, saat itu kita bubar dari Supernatural apa ya? Tunggu lo. Apa ya? Oh, hubungan gua kan apa? Yang itu kita belum ada peraturan baru mengenai bahwa satu tim itu nggak boleh ada hubungan, nggak. Siapa itu Nah, pas di peraturan? hari baru kita ada aturan itu. Oh, Tapi ini ternyata masih di Oh iya, jadi pas Supernatural tuh membuat trauma kan. Jadi pas ada vokalisnya pada berantem sama si sang kekasihnya itu kan. Iya. Pecah tuh band langsung. adalah pokoknya dua personil nih. Nah, itu pecah. Kayaknya di Dan zaman dia- iya. Diary punya komitmen kan. Iya. Tapi kan gue sempet nggak mau masuk ya, gue nggak mau ngeband kan. Ya awalnya ya. Gue nggak mau. Awalnya. Adi. Karena di hari itu posisinya lu lagi sibuk sekolah. Iya sibuk sekolah sama udah nggak mau ngapain lagi. Ya, dia kan sekolah SPM lah gitu loh. Ah. Frustasi. Ya, frustasi pokoknya saat itu. Nah, di hari itu berarti original membernya dulu tuh Eko, Andi, Adi, gua, Christine, Jamal. Ya, Lu gak ada. Iya, lu aktif. Lu gak ada. Kayaknya gue sempat masuk dulu awalnya deh. Gue sempat masuk dulu awalnya. Sebelum iya dia kan
Ya keyboard, zaman kan udah. kembali. Oh iya ya. Kan gue ikut ngebentuk yang nama lu Ya, berdua, keyboard. namanya apa nih? Tapi waktu album sama Andi tau gak lu? Iya, benar. Tapi waktu album itu dibuat Diary, by the way kita pernah bikin Nah, iya album pas, loh. pas bikin album gua gak ikut, gua sempat mundur. Iya. Gua main bola, gua pengen main bola Iya. aja gua. Lu. Iya, jadi Pengen gondrong rambut lo. Oke. Ya, dia lagi itu. Lagi pengen nikah. Oh, belum. Nggak jalan dulu. Belum. Itu berarti bener original itu gua. Oh, yang ke bola lu. Gua Eko. Eko. Jenuh gua lagi jenuhnya itu. Bener lagi. Gua Eko, Andi, Adi, Yudi, Andi, Adi, Kristin. Adik gua backing vokal. Jamal Dia kan? berdua duet. Iya bener. Ya awal membernya itu berarti bener awal ininya diary. Cuman saat itu konsep 2 gitar plus 1 keyboard ini kurang harmonis. waktu itu. Kebanyakan harmonis kita. sama kurang akur. Enggak, emang karena juga kan Kayaknya kurang komunikasi. komunikasi doang. Jadi harusnya mungkin ya. Gitar kan ada 2 nih, harus saling ngisi dulunya kan. Nah, terus satu keyboard bisa ngisinya dengan chord apa lagi? Oh iya bener. Kurang komunikasi lah. Iya. Bukan kurang akur. Kita gini, waktu itu berarti memang dulu kan terbagi 2 kan. Gitaris itu ada 2, yang satu lead, satu rhythm. Iya. Bener ya? Iya. Ya. Kalau kita posisinya dua-duanya bisa sama-sama ngelit, sama-sama jago kan, kira-kira gitu kan, gitu. Ego-egoan gitu. Nggak ada yang namanya yang misalnya, lu pembagian tugas itu nggak ada tuh. Bagi part. Iya, mau lead, mau rhythm apa segala macam sama aja kayaknya gitu loh. Akhirnya main volume. Iya bener ya. Nah itu kalau latihan pusing kepala gua, karena mau gede-gedean. Gitar satunya maunya gede, yang satu juga Maklum maunya ya, gede. belum dewasa itu kan. Ya masih bocah juga, masih sekolah itu, ya kan? Iya bener ya. Iya vokalisnya Christine lagi. Yang lu pas masuk gua juga kaget. Kacau nih, gede amat gitu. Iya bener. Gua ngeganti siapa itu? Andi ya? Iya. Iya. Karena Andi kan membuat satu skandal kan dengan vokalisnya. Saat itu posisinya. Skandal. Iya, posisi itu. Broke up dulu ya. Broke up dulu, udah pacaran dia sama vokalis. Itu Kayaknya sama diam-diam aja. itu. Main diam-diam. Iya. Iya. Ya memang gimana ya, maksudnya dilema ya, memang nggak bagus sih kalau misalnya dalam satu band itu ada yang berhubungan, kecuali kalau nikah yang cerita ya. Ini berpacaran, karena kalau pas lagi latihan mereka lagi marahan, moodnya beda. Oh jadi bener ya, berarti si Diary itu vokalis sama gitarisnya dulu pacaran dulu? Gak tau gue, nggak mau. Akhirnya keluar tuh gitarisnya. Nggak berani berspekulasi. Itu awalnya dari Cuman kalau supernatural itu, iya. Nah, awalnya begitu. Supernatural nggak ada peraturan bro. Hah? Nggak ada peraturan. Iya, maksudnya tapi bareng. karena itu juga pemicunya juga. Pemicunya itu di diary itu ternyata sama, begitu juga ada lagi kejadiannya. Iya. Tapi Kayaknya itu sempat gua ini deh, waktu itu sempat vakum deh. Baru itu kejadiannya. Kan si Andi sempat masuk ke keyboard. Pas Oh gua iya, vakum. dia dulu gua ganti si Yudi. oh ya oke, berarti Mantap, gini, gua langsung. bahasanya begini. Saat itu kita udah punya beberapa lagu sendiri ya. Jadi waktu di Airi itu kita spesialis bawanya Luther Vandross yang main. Nanti lagu barunya kita pakai juga. Tenang, Diary. Jadi lebih ke pop lah bahasanya ya, lebih ke genrenya lebih ke pop jazz lah bahasa itu di Airi. Bisa gua bikinnya. Bawain lagu-lagu spesialis top 40 dan ya lagu-lagu yang hit saat itu. Ya, saat itu. Terus terpikirlah kita bikin lagu. Nah, terciptalah ternyata di hari itu menurut gua luar biasa lah. Karena memang awalnya natural dan otodidak, semuanya punya kesempatan yang sama bikin lagu. Gitu. Vokalisnya bikin lagu, drummernya bikin lagu, gitarisnya lagi itu belum bikin lagu. Akhirnya saya kayak gitar sebelum gitu. Gitar sebelum. Basisnya bikin lagu. Andi tadi saya bikin lagu. Andi kan keyboard dulu, gitar ya, Andi betul. sudah main keyboard, bikin lagunya. Karena Iya. skandal itu. Oh iya. Jadi dulu, iya. jadi dulu di hari itu Awalnya. semua itu punya potensi menciptakan lagu. Jadi itu lagu kisahmu soal dia. Iya. Iya. Soal dia. Iya bener bisa. lu. Iya. Ya harus ada orangnya dulu ya nanti. Oh nanti kita clarified ya. Kalau emang ini viral. Jadi kita menciptakan beberapa lagu yang menurut kita tuh indah banget lah. Iya. Nah, dapat 5-6 lagu saat itu posisinya. Jadi sebenarnya band di hari itu sebenarnya nggak ada siapa personilnya yang pasti ya. Iya. Tapi orangnya gitu aja. Orang-orangnya ya dari supernatural. Ya Jadi kan? kayak sebuah manajemen aja dia. Bang. Ya teman nongkrong aja, teman Cuma nongkrong namanya aja. nggak berubah. Gitu. Contoh waktu kita waktu kita ngambil demo live di Doors saat itu gue ingat banget 100.000 6 lagu atau 7 lagu ya. 7 lagu. 7 lagu. Ada lu Pip. Ada nih. Ada. Dia ngisi hitam nih. Adi ngisi
Andi nggak ada. Iya, Andi nggak ada. Lu ngisi keyboard. Ya, bener ya. Malam kita apa malam itu? Iya. Iya. 100.000 bukan 100.000 itu. Terus Pego, demo live Iya. Pego. Pego ya? Iya. Demo live. Bener-bener main live. Sampai main demo track juga kan kita di sini. Demo track juga. Iya. Demo live kita burning, kita bikin kaset dan kita bikin CD, itu kita diundang sama Multajam. Ya? Karena ada Iya, acara iya, ada acara tiap minggu di GRJU. Oh iya. Band. Ini album itu ya. Iya. Gitu. Tapi gue yang pas aneh yang pas ini ya, kalau saya pas bikin album tuh yang baru yang bikin CD, itu yang baru gue nggak ikut tuh. Ya. Terus sempat nelpon gue bilang gue gak dulu lah. Iya, benar. Kenapa ya? Gak tau gue gitu. Benar. Iya gue jenuh banget lagi nggak punya band. Itu idenya dari Andi. Iya. Idenya dari Andi ya. Kan catat Andi tuh dibilang personel iya tapi dibilang enggak juga. Enggak, sama kayak Yudi, iya tapi enggak gitu bahasanya begitulah. Keluar masuk aja gitu. Nah, saat gitu Andi ngelihat ini demo live ini punya potensi. Punya potensi nih, kenapa nggak bikin album gitu ya kan. Ditambah sebelum itu kita recording 6 jam di Doors Musik Studio punyanya Bang Giox Super Glad. Masih ada sih sekarang. Ya, saat itu operator kita Bang Yuli, rambutnya gondrong panjang. Sama itu si Entus kan. Sebelum Kentus itu, Baru sih ya. Bang Yuli pertama kali kita endorse, masih banget gua berapa? 300.000 6 jam. Satu lagu, Kisahmu. Nah, 3,5 kali. 3,5. 3,5 ya? 3,5. Ya, 3,5 berat ya, 350. Satu lagu berapa sih? Ya, ya kita bener-bener awam ya, baru pertama kali demo track. recording ya. Nggak boleh tahu. out of tempo, nggak boleh fals, ulang. Iya, pusing dengerin metronom apaan nih, tak tuk. Bedo, sekarang Dan gampang. gue pun keyboard aja masih belum paham banget cara mainnya. Bener loh. Ternyata kita main langsung sama recording beda. Di Iya. blok dulu, ngambil nuansa dulu, ngambil apa? Bass dulu ya, Iya, chord bass iya. dulu, baru ngambil itu dulu, baru ngambil yang bebas gitu ya kan. Urutan-urutannya ya. Urutan-urutannya gitu loh. Ya. Dan groginya pun beda. groginya beda. Nggak bisa lepas. Makanya out of tempo. Nggak bisa diobatin. Iya. Giliran live kok kerjanya bagus banget ya. Giliran track kok bingung dengan berantakan. Iya. Iya, drumnya nggak gerak drum itu kan. Iya, yang lama ya. Drumnya out of tempo, jadi keyboard ke bawah. Iya. Memang saat itu posisinya kita real gitu loh. Maksudnya Masih. drum aja settingan mic aja lama banget kan. Iya. Tangtung dak duk dicek mic-nya apa segala macam. Sekarang kan MIDI. Ya nggak? Gampang. Sekarang mah gampang, nggak perlu pakai Autotune, vokalis. Iya, nggak perlu pakai drum, udah ngegambar aja, drumnya udah kayak real, udah kayak original. Dulu mah salah dikit tuh capek gitu loh. Ada lagu yang enak ya, Hindari ya. Apa tuh? Banyak sih. Kisahmu. Kisahmu. Iya, apa gitu. Yang lalu, terus Januari, Januari, Tenggelam. Tenggelam. Enak dulu tuh. Banyak lah, hampir semuanya enak menurut gue ya. Yang Bener, unik, serius. yang unik sih kalau kata gue sih Tenggelam. Tenggelam. Iya itu unik. Lagunya cuma ngelup doang itu tuh Ya, aja. itu pertama kali kita main lupan loh, sebelum ada yang Ngelup. iya Tapi maksudnya. kalau pas lagi efek-efek itu gue seneng banget tuh dengernya efek hujan, ambulan. Iya. Main efek itu ya. Iya, nah saat itu apa namanya, Andi yang menginisiasi ngumpulin anak-anak untuk bikin album The Diary itu, ya kan, album. Yudi nggak ikut, jadi di cover albumnya itu nggak ada Yudi, adanya Jamal. Oh iya, Jamal Ya, iya. Ente juga nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada dia nggak ada. Oh, nggak ada. Ada, Ada. Yudi ada juga, Yudi. Nggak, special thanks-nya ada. Iya, misalnya gua Tapi nggak- secara grup itu, foto juga, foto ada, masih ada foto. ada dia. Ada nih, ada. Ada sih. Ada. Ada ya? Kalau gue tuh Yang sama emang Christine karena gue ya? nggak mau ikut Oh, gitu. enggak ada kayaknya. Atau gue Ya pokoknya bikin album itu Nggak ada. posisinya, ya dia mah tetap ada namanya Yudi, Iya. Asep ada gitu loh, ya kan. Tapi gue nyesel loh, nyesel gini. Pas lu pada ngajakin gue, ayo buruan kita mau gini nih. Enggak, gue mau ikut. Gue lagi jenuh-jenuh banget ya. Males gue main musik tuh, pengen main gitu, main bola. Begitu jadi, nama gue nggak ada. Gue nyesel ya, gue gak ada foto gue nih kan di sini. Iya, foto lu nggak ada, Iya, nama ada, cuman iya, foto nggak ada, gitu. Gue nyesel, gue udah jadi gini malah gak ikut gitu. Iya, kita lagi tuh nyetak berapa sih nih? 1.000 ya, 1.000 keping ya? 1000 keping. Enggak lah, 100. 100 keping. Bener-bener mandiri, bener-bener apa namanya, swadaya bersama. Salahnya kita nggak sepinter si Babang Tampan. Salahnya kita nih. Oh, nggak mendistribusikan ke abang-abang bajakan ya? Nggak dimasukin ke lagu-lagu Iya. tema, Kompilasi, oh. kompilasi.